Oke, kembali lagi di praktikum grafika komputer yang lanjut, yaitu modul ke-5. Yang pertama, tugas pendahuluan. Soal nomor 1, apa beda 2 dimensi dengan 3 dimensi? Untuk soal keduanya, jelaskan apa itu proyeksi. Silakan dicari dan submit di link yang tertera di deskripsi. Oke, kita lanjut ke materinya, yaitu tentang 3 dimensi di OpenGL. Dalam matematika, 3 dimensi ini biasa dinyatakan dalam sistem koordinat kartesian. Koordinat kartesian 3 dimensi memiliki 3 bidang yang saling tegak lurus satu dengan yang lainnya. Tiap bidang memiliki sumbu yang koordinatnya yang biasa disebut dengan sumbu X, Y, dan Z. Oke. Nah, OpenGL menggunakan matriks sebagai komponen dasar untuk menghasilkan tampilan pada layar. Semua matriks ini didefinisikan untuk dapat memproses operasi-operasi dalam 3 dimensi. Jika pada modul sebelumnya, objek dibuat dalam 2 dimensi. Sebenarnya objek-objek tersebut adalah objek 3 dimensi, hanya saja dimensi ketiga diabaikan, termasuk di dalam konsep transformasi. Transformasi selalu dilakukan dalam format 3 dimensi, hanya saja kemarin diabaikan untuk 3 dimensinya. Lanjut. Nah, canvas atau viewing rectangle versus book viewing volume. Nah, di sini kita sebelumnya hanya membuat sebuah rectangle, seperti gambar ini. Walaupun jika kita membuat objek 3 dimensi, kita hanya yang terlihat hanyalah 2 dimensinya saja. Dan yang tidak terlihat nanti clip out atau terpotong dengan layar projectnya. Oke, lanjut. Nah, OpenGL orthogonal viewing. Nah, orthogonal view orthogonal. GL ortho. Nah, ini code-nya yaitu GL ortho left, right, bottom, top, near, far. Left, right itu kanvas atau bidang pada sumbu X dari kiri ke kanan. Kita tentukan dari sumbu X-nya kiri ke kanan berapa sampai berapa untuk orthogonal view-nya. Yang kedua, bottom and top, yaitu kanvas bidang pada sumbu Y dari kiri dari bawah ke atas. Yang ketiga, near dan far. Near far kanvas bidang pada sumbu Z, yaitu jarak pandang dekat ke jauh, karena arah sumbu Z-nya yaitu yang mengarah ke kita. Dan untuk parameternya yaitu left, right, bottom, top, near, far. Dan yang sebelumnya yaitu kita pakai GL ortho, tapi GL ortho 2D yang hanya memerlukan left, right, bottom, and top. Untuk sekarang yang 3 dimensi kita menambahkan sumbu yang Z dengan tambahan 2 parameter near dan far. Nah, hal-hal yang harus disiapkan yaitu gunakan GL ortho, bukan GL ortho 2D yang kemarin 2 dimensi. Gunakan GL enable GL deep test. Yang ketiga, gunakan GLUT init display mode, GLUT RGB, GLUT depth untuk kedalaman. Yang keempat, gunakan GL clear, GL color buffer bit, GL depth buffer bit. Nah, kalau sebelumnya hanya color buffer bit, sekarang ada depth buffer bit karena kita menggambarkan sebuah objek 3 dimensi yang memiliki kedalaman. Oke, yang kelima, pada beberapa kasus diperlukan juga GL set model GL fed. Lanjut, untuk objek 3D bawaan GLUT yang pertama yaitu wireframe, GLUT wire cup. Ini sebuah cup atau kubus, teapot atau ceret atau wadah teh itu. Nah, GLUT wire sphere, lingkaran, GLUT wire cone yang es krim, 2 tetrahedron dan tetrahedron. Silakan dipelajari masing-masing, dicari. Nah, yang kedua yaitu yang berupa solid, hanya mengubah codingan saja. Yang tadi wire, sekarang yang solid. Bedanya yang wire hanya berupa bentuk rangka, kalau solid ya sudah bentuk solid
tinggal kita kasih pencahayaan atau pewarnaannya. Oke, bangun objek 3D manual. Nah, sekalipun Glut memiliki banyak objek 3 dimensi bawaan, kadang diperlukan untuk membuat objek 3 dimensi yang berbentuk khusus yang seperti kita harapkan. Contoh, kubus warna tanpa shading. Nah, kita buat kubus yang warna tanpa shading, hanya buat warna. Dibuat dengan kumpulan bangun datar yang menjadi pembatas sisi luarnya. Di sini ada gambar kubus. Nah, yang sebelumnya kita pakai GL Vertex 2F dengan 2 parameter karena 2 dimensi. Atau sebelumnya pakai 3F juga bisa, tapi biasanya yang parameter ketiga dikasih 0 karena kita nggak pakai ke yang sumbu setnya. Nah, kalau sekarang kita pakai GL Vertex 3F X, Y, Z, tergantung nanti koordinatnya berapa. Nah, dan transformasi selalu dilakukan dalam format 3 dimensi, entah dirotasi dengan sumbu Y, Z, X, atau Y, atau ditranslasi dengan sumbu X, Y, atau Z, atau kombinasinya dan seterusnya. Nah, selanjutnya yaitu tugas praktikumnya, yaitu silakan dicek pada file dokumen modul kelima, link ada di deskripsi. Next yaitu modul 6. Nah, di sini satu video 2 modul karena modul 6 ini hanya bersifat lanjutan, yaitu modul latihan. Yang pertama, tugas pendahuluannya yaitu buat perhitungan di kertas titik-titik koordinat untuk membentuk huruf pertama dari nama-nama masing-masing praktikan dalam bentuk 3 dimensi. Semisal nama awalan C dibuat C yang 3 dimensi. C-nya nggak harus melengkung, kotak-kotak, huruf balok. Oke, 1 huruf saja. Nah, karena modul 6 tidak ada materi, karena bersifat modul latihan, yaitu yang isinya praktikan diminta untuk membuat huruf-huruf 3 dimensi dari kata-kata pertama nama masing-masing. Diharapkan setelah selesai melakukan modul ini, praktikan sudah terbiasa dengan pembuatan objek-objek 3 dimensi di OpenGL. Nah, percobaan buat program yang menampilkan huruf 3 dimensi dari kata pertama nama sendiri, dan buat juga untuk huruf pertama dari kata kedua, ketiga, nama sendiri, dan seterusnya. Dan silakan dicoba agar banyak latihan, cepat bisa dan terbiasa. Oke, untuk tugas praktikum di modul 6, silakan dicek file dokumen modul 6 di deskripsi video ini.